Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa alihi tahirin wa ashabihil mujahidin, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, apa kabar? Semoga semuanya sehat. Semoga Anda dan orang-orang yang Anda cintai semuanya berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, senang sekali bisa bertemu kembali dengan Anda semua pada perkuliahan Ilmu Kalam. Pada hari ini kita masuk ke minggu ketiga. Pertemuan pertama kita tidak masuk karena Anda masih ospek. Pertemuan kedua minggu lalu dan sekarang adalah pertemuan yang ketiga. Apa hal yang terbaik yang terjadi padamu minggu yang lalu? Bagi saya, bisa bertemu denganmu di kelas minggu lalu adalah hal yang terbaik yang terjadi pada diri saya. Cie. Ya, mudah-mudahan Anda juga senang bertemu dan belajar bersama dengan saya. Oke, apa buku yang terbaik yang kamu baca pada minggu yang lalu? Sekarang banyak sekali sumber belajar. Ada YouTube, podcast, ada tulisan-tulisan di berbagai media sosial. Akan tetapi saya menganggap bahwa buku tetap menjadi sumber belajar yang terbaik. Karena itu, meskipun saya perkenankan untuk menjadikan video di YouTube, podcast, atau tulisan-tulisan yang tersebar di blog sebagai sumber belajar Anda, tetap Anda harus berupaya keras mencari buku-buku sebagai rujukan pada mata kuliah kita ini. Memang sekarang teknologi sudah memudahkan sehingga buku bisa kita peroleh dengan mudah juga, yang berupa PDF atau yang kita pinjam di perpustakaan online. Baik, ya pagi-pagi atau di awal perkuliahan ini silakan Anda berkomentar, melemaskan jari jemari dengan menuliskan dua hal tersebut. Apa hal yang terbaik yang terjadi pada Anda minggu yang lalu dan apa buku yang Anda baca. Saudara-saudara sekalian, yang telah kita bahas pada minggu yang lalu adalah RPS, rencana pembelajaran semester, kemudian pedoman belajar, serta sekilas tentang pengertian ilmu kalam. Nah, untuk menyegarkan ingatan Anda, maka sebelum saya membahas materi pertemuan minggu ini, saya akan menjelaskan kriteria penilaian untuk tugas 1. Saya mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah dengan antusias bertanya apa hal-hal yang belum Anda mengerti, dan sekaligus minta maaf apabila dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda terkadang, atau bukan terkadang ya, tapi seringkali saya tidak sabar saat menganggap bahwa Anda bertanya sesuatu yang pernah ditanyakan oleh teman Anda. Nah, saya mohon maaf. Bahkan beberapa orang di antara Anda sudah mulai share catatan belajar mandiri yang pertama ke Facebook. Bahkan ada yang sudah store juga ke Classroom. Nah, saya sarankan jangan terburu-buru men-share ke Classroom, karena Classroom itu hanya untuk penilaian saja. Kalau Anda sudah setor ke sana, kemudian saya beri nilai, maka tidak ada kesempatan untuk revisi atau perbaikan nilai lagi. Revisi perbaikan tulisan tetap, itu terbuka kapan saja Anda mau.
Maka yang saya sarankan adalah share tulisan Anda terlebih dahulu ke Facebook grup kelas supaya bisa mendapatkan masukan dari saya atau dari teman-teman Anda. Dari saya, ya saya berusaha bisa memberikan komentar. Jika ada yang terlewat, mohon Anda ingatkan saya di bagian komentar di bawah link yang Anda share. Kepada Anda dan teman-teman yang melihat ada temannya sudah men-share tulisan di Facebook, silakan Anda baca, Anda pelajari, dan Anda berikan komentar atau masukan bagaimana supaya tulisan teman Anda itu menjadi lebih baik. Baik, saya akan menjelaskan tadi kriteria penilaian tugas 1. Hurufnya terbalik. Ini settingan video, settingan kameranya mungkin ya. Nantilah. Berarti saya tidak lanjutkan menulis. Yang pertama saya nilai adalah tulisan Anda itu harus sesuai dengan pedoman. Artinya harus sesuai dengan apa yang saya minta. Pada tugas 1, yang saya minta adalah Anda membuat catatan tentang proses belajar, bukannya membuat makalah. Catatan tentang proses belajar ini berisi 2 hal. Yang pertama adalah pengalaman belajar Anda. Artinya, bagaimana Anda memperoleh sumber-sumber yang Anda sudah tulis di peta belajar. Apakah Anda meminjam buku, mencari di internet, atau bagaimana? Kemudian di mana dan kapan Anda mempelajari sumber belajar tersebut. Itu Anda jelaskan secara ringkas. Kalau terlalu panjang nanti tulisanmu hanya berisi pengalaman saja. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan baru yang Anda peroleh atau hal yang menarik yang Anda dapatkan di sumber belajar tersebut. Jadi, pada setiap paragraf yang Anda tulis, itu Anda selalu menyebutkan saya membaca ini. Sebutkan sumbernya. Saya menonton video ini. Terus berikan identitasnya yang lengkap, tapi tidak terlalu panjang. Hal yang menarik di buku tersebut, hal yang menarik di makalah yang saya baca adalah, hal yang menarik yang saya lihat di video itu adalah, dan selanjutnya. Seperti itu. Jadi, referensi harus disebutkan di setiap paragraf. Itu sama dengan mematuhi kaidah ilmiah. Kemudian, yang ketiga adalah menggunakan sumber belajar atau rujukan yang otoritatif. Artinya Anda jangan merujuk kepada blog yang ditulis oleh mahasiswa setingkat Anda, atau mungkin malah pelajar SMA, alia yang juga mengerjakan tugasnya. Anda harus merujuk ke buku ahli, blog yang ditulis oleh ahli atau lembaga resmi dalam tema yang Anda tulis. Dan selain menggunakan sumber yang otoritatif, Anda juga harus menggunakan banyak sumber. Ya. Jadi peraturan yang keempat, Anda nggak boleh kopas. Gitu. Anda nggak boleh mengcopy paste blog dari orang lain. Kalau membaca blog, seperti tadi, apa yang menarik, informasi atau pengetahuan apa yang menarik yang Anda temukan dari buku, dari blog tersebut. Kemudian, saya juga menilai dalam hal keilmiahan ini, selain sumber itu disebut, sumbernya otoritatif, tidak kopas. Yang kelima adalah tidak ada salah ketik. Ini harus ketikan benar-benar rapi. Saya periksa insya Allah tulisan Anda. Dan harus mematuhi PUEBI. PUEBI artinya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kemudian
yang saya nilai juga adalah orisinalitas atau keaslian tulisan Anda. Jangan semuanya sama, mengikuti contoh yang sudah saya berikan dari kakak kelasmu atau dari temanmu yang belajar dengan saya tahun lalu atau beberapa tahun sebelumnya. Tulis diri Anda, ceritakan diri Anda, pengalaman Anda. Anda harus ekspresif, berani menceritakan diri. Tidak ada salah dan benar, karena saya meminta Anda bercerita tentang proses yang Anda alami. Kemudian yang keempat adalah tulisan Anda itu harus mendalam. Artinya Anda tidak boleh cepat puas dan menganggap bahwa tugas catatan satu Anda yang harus disetorkan pada hari Kamis minggu ini itu sudah selesai. Terus cari sumber yang baru selama beberapa waktu ke depan ini. Terus revisi, perbaiki salah ketik yang mungkin ada di tulisan Anda. Kuasai temamu sampai mendalam. Dan nikmati proses belajarnya. Itu yang berkaitan dengan tugas dan pedoman penilaian. Jika masih ada yang belum jelas, maka silakan Anda tulis di kolom komentar. Baik saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kembali apa itu ilmu kalam. Setelah pada minggu lalu secara sekilas kita membahas pengertian ilmu kalam ini. Nah, ilmu kalam adalah ilmu yang mempelajari syariat Islam. Akan tetapi apakah seluruh syariat Islam dipelajari di dalam bidang kajian ini? Saya sudah jelaskan bahwa ajaran Islam ada dua jenis. Yang pertama, ajaran-ajaran yang bersifat teoritis, dan yang kedua, ajaran-ajaran yang bersifat praktis. Ajaran-ajaran yang bersifat teoritis itu adalah ajaran-ajaran Islam tentang segala sesuatu yang harus kita ketahui. Di dalam bagian ini, secara langsung tidak ada perintah atau larangan tertentu. Walaupun ajaran ini menjadi dasar bagi perbuatan-perbuatan tertentu. Contohnya adalah ajaran tentang apakah Tuhan itu ada. Tuhan itu sifatnya seperti apa? Bagaimana hubungan antara Tuhan sebagai pencipta dengan makhluknya? Kemudian apakah Tuhan harus mengutus nabi dan rasul? Jika iya, bagaimana ciri atau sifat dari para rasul ini? Apa perbedaan rasul dengan manusia-manusia yang lain? Apakah akhirat itu ada? Bagaimana kondisi manusia di akhirat nanti? Nah, Anda bisa perhatikan di dalam pertanyaan-pertanyaan tadi semuanya bersifat teoritis. Artinya dia tidak memerintahkan lakukan ini atau melarang jangan lakukan ini gitu. Walaupun pengetahuan-pengetahuan tadi itu menjadi dasar bagi perbuatan-perbuatan manusia gitu. Kemudian yang kedua, yang merupakan ajaran praktis adalah ajaran-ajaran yang memuat perintah dan larangan secara langsung atau di dalam ajaran yang diberikan oleh Islam itu ya secara implisit sudah terkandung perintah dan larangan.
Ini akan lebih jelas dengan penjelasan berikutnya dan contoh-contohnya. Ajaran praktis dalam ajaran Islam itu terbagi kepada dua. Yang pertama adalah akhlak dan yang kedua adalah fikih. Akhlak adalah ajaran Islam yang bersifat praktis, yang berkaitan dengan hal-hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh hati atau jiwa kita. Jadi perbuatan juga, tapi yang berbuat adalah hati, sehingga ini tidak langsung terlihat. Nanti bisa dilihat oleh pertanda-pertandanya. Misalnya seseorang harus jadi orang yang pemberani. Nah, jiwanya atau hatinya harus pemberani. Tidak boleh penakut. Harus dermawan, tidak boleh pelit. Harus setia, tidak boleh khianat. Itu adalah sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan hati yang dibuktikan oleh perbuatan tubuh. Tapi mula-mula dia ada di dalam hati. Kemudian ajaran Islam yang bersifat praktis jenis kedua adalah fikih. Ini adalah ajaran-ajaran tentang apa yang harus dan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota tubuh kita. Mulai dari indera yang 5, kaki, tangan, dan yang lain-lain. Nah, fikih ini terbagi menjadi dua macam. Ada yang mahdhah, artinya yang murni mengikuti pedoman dari Allah, seperti sholat fardu itu rokat-rokatnya sudah ditentukan. Zakat itu juga sudah ditentukan. Puasa wajib, bulannya atau waktunya sudah ditentukan, caranya juga sudah ditentukan. Begitu juga haji, manasiknya sudah tertentu. Murni kita mengikuti apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ibadah ghair mahdhah. Artinya ajaran Islam hanya memberikan pedoman-pedoman umum, prinsip-prinsip yang mendasar tentang bagaimana sesuatu harus dilakukan atau bagaimana sesuatu harus dihindari. Sementara rinciannya itu diserahkan kepada umat manusia untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, seperti perkembangan teknologi, perkembangan sosial, dan yang lain-lain. Misalnya ajaran Islam tentang pernikahan dan membangun keluarga. Ajaran Islam tentang relasi-relasi ekonomi, tentang bagaimana mengatur masyarakat atau politik, dan tentang bagaimana melindungi masyarakat dari para pelanggar hukum. Jadi ada hukum keluarga, ada hukum ekonomi, hukum pidana perdata, dan ada hukum politik dalam Islam. Jadi ringkasnya lagi, apa itu ilmu kalam? Ilmu kalam adalah kajian tentang ajaran Islam yang bersifat teoritis. Nah, saudara-saudara sekalian, selanjutnya kita perlu mengetahui bahwa ilmu kalam ini ada banyak sebutannya. Yang pertama adalah ilmu akidah atau ilmu keyakinan. Alasannya disebut ilmu akidah karena ia membahas keyakinan-keyakinan atau akidah yang harus dimiliki atau diketahui oleh setiap muslim. Ilmu kalam disebut juga ilmu tauhid. Tauhid artinya mengesahkan. Itu disebut demikian karena di antara akidah Islam atau yang biasa kita kenal dengan rukun iman, mempercayai Allah dengan sifat esaknya
artinya mentauhidkan Allah, adalah keyakinan yang paling penting. Ilmu kalam disebut juga dengan usuluddin. Usul artinya dasar-dasar, din artinya agama. Jadi karena dia bersifat teoritis, maka dia seperti pondasi bagi rumah, seperti akar bagi pohon. Dia tidak terlihat, tapi sangat penting. Anda tidak bisa membangun rumah persegi 4 jika pondasinya Anda buat dalam bentuk segitiga atau lingkaran. Sesuai dengan pondasi yang ada, seperti itu juga rumah bisa dibangun atau didirikan. Ilmu kalam disebut juga dengan fikih akbar, fikih yang terbesar. Sebagai bandingannya, ajaran fikih yang lain mulai dari toharo, sholat, sampai dengan jinayah, siasa, hukum pidana dan perdata Islam, walaupun itu yang paling banyak dipelajari, paling banyak dikembangkan di masyarakat, itu disebut sebagai fikih asgor, fikih yang kecil. Fikih yang besarnya atau pemahaman yang paling besar, paling mendasar, mengakar, itu adalah ilmu kalam atau akidah dan tauhid ini. Dia disebut juga dengan teologi. Logi artinya kata-kata atau pembahasan atau teori gitu. Pengetahuan. Theos artinya ketuhanan. Jadi teologi adalah ilmu tentang ketuhanan. Seperti biologi, ilmu tentang makhluk hidup. Kemudian disebut juga dengan ilmu keyakinan. Ya, karena dia membahas apa yang harus kita yakini. Dan ilmu ini disebut sebagai ilmu kalam. Ada beberapa pendapat. Di antaranya ada yang mengatakan karena kalamullah, artinya bagaimana firman Allah, merupakan salah satu tema yang terpenting selain tadi tentang tauhid, atau tema yang paling banyak mendapatkan perhatian, yang paling viral kalau dengan bahasa sekarang pada awal sejarah ilmu kalam. Jadi dulu leluhur kita, para umat Islam, generasi-generasi awal, di antara tema yang paling banyak mereka perbincangkan adalah kalamullah. Allah bisa berbicara. Bagaimana berbicaranya Allah itu? Al-Quran adalah kalamullah. Bagaimana hubungan antara Al-Quran dengan Allah? Kemudian saudara-saudara sekalian, pada pertemuan yang lalu juga saya sudah membahas bahwa ada banyak mazhab kalam. Seperti ada banyak mazhab fikih. Mazhab fikih diantaranya mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Serta mazhab Ja'fari yang biasa diamalkan oleh para penganut akidah Syiah. Sedangkan mazhab kalam diantaranya Ahlus Sunnah, Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Karamita, dan Wahabiyah. Masih banyak mazhab-mazhab yang lain ya, baik dalam fikih maupun di dalam ilmu kalam. Nah, jadi dari sini Anda sudah bisa mengetahui apa perbedaan antara fikih dan ilmu kalam. Baik, sekarang saya minta tolong kepada Anda untuk menyetop dulu video ini dan memberikan komentar di bawahnya. Berikan contoh pertanyaan fikih dan pertanyaan ilmu kalam. Jadi apa pertanyaan yang dibahas dalam fikih dan apa pertanyaan yang dibahas dalam ilmu kalam. Berikan contoh-contohnya. Kemudian berikan contoh perbedaan pendapat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, baik di dalam masalah fikih maupun di dalam masalah ilmu kalam. Tadi sudah ada contoh pertanyaannya,
Lantas coba Anda berikan bagaimana contoh perbedaan menjawab pertanyaan itu yang sudah terjadi di kalangan para ulama. Dan coba Anda pikirkan ungkapan berikut ini. Apakah benar atau salah jika diucapkan seseorang, dia itu sholat subuhnya nggak kunut, jadi dia beda keyakinan dengan saya. Atau ya sudah, masing-masing dengan keyakinannya sendiri. Misalnya dalam itu diucapkan misalnya tentang sholat tarawih, mau 8 rakaat atau 20. Berdebat, lantas karena tidak ada kesepakatan, dikomentari dengan seperti itu. Ya sudah, itu kan masing-masing pegang keyakinannya sendiri. Itu ungkapan tersebut menurut Anda benar atau salah? Baik, di dalam makalah yang sudah saya berikan pada minggu malam kemarin, saya sudah memberi 2 tulisan tentang pengertian ilmu kalam yang di situ disebutkan apa definisi ilmu kalam, apa tujuannya, dan apa tema-tema yang dibahas. Silakan Anda jawab, Anda baca maksud saya, tulisan yang saya bagikan. Kemudian yang kedua, saya minta Anda mencoba mengeksplorasi sendiri, gitu. Lantas memberikan pandangannya, nanti lalu saya komentari. Mengeksplorasi tentang apa? Kalau yang sudah dibahas tadi adalah perbedaan antara ilmu kalam dengan fikih, coba sekarang Anda cari sendiri perbedaan antara ilmu kalam dengan filsafat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa perbedaan ilmu kalam dengan tasawuf? Dan yang ketiga, apa perbedaan ilmu kalam dengan logika? Baik, itu yang saya sampaikan pada video kali ini. Nanti setelah Anda melakukan eksplorasi dan melakukan diskusi dengan saya dan dengan teman-teman Anda, ya untuk kesempatan kali ini kita melakukan diskusinya melalui komentar di Facebook. Ya, mungkin minggu depan, ya kalau saya berubah pikiran ya, baru kita menggunakan meeting seperti yang banyak diusulkan oleh Anda. Untuk sampai minggu ini tetap saya mau konsisten dengan menggunakan Facebook terlebih dahulu. Ya, saya tidak perlu menjelaskan apa alasannya, silakan Anda pahami sendiri. Nah, baik, setelah Anda melakukan diskusi, melakukan eksplorasi, ya, di akhir perkuliahan hari ini, saya minta Anda juga menulis boleh membuat postingan tersendiri 2 hal tentang refleksi pertemuan kali ini. Apa pengetahuan baru, insight atau pencerahan, dan tindak lanjut atau follow up dari perkuliahan ini. Jadi saya minta Anda menulis 2 kalimat tentang pengetahuan baru dan insight itu. Anda tulis dengan kalimat yang diawali dengan kata ternyata. Ternyata titik. Isi titik-titiknya itu apa? Dengan pengetahuan dan pencerahan yang Anda peroleh dari perkuliahan minggu ini. Kemudian tentang follow up atau tindak lanjut, maka saya minta Anda menulis kalimat yang kedua dengan diawali, setelah mengetahui hal tersebut yang Anda tulis pada kalimat pertama tadi, saya akan titik. Anda tulis titik-titiknya itu apa. Baik saudara-saudara, terima kasih. Saya sudah berusaha berbicara dengan tidak terlalu cepat, tapi kalau masih terlalu cepat, saya mohon maaf. Saya akan usahakan pada ceramah berikutnya lebih lambat lagi. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Jangan lupa absen. Link absennya akan saya bagikan di grup WhatsApp. Dan mohon perhatikan, link absen kita minggu ini baru.
jangan gunakan link absen yang lama. Ya. Link absen yang baru ini Anda save karena ini akan lebih mudah diisi di setiap akhir perkuliahan daripada link yang lama yang sudah saya bagikan dulu. Kemudian tema minggu depan apa? Untuk minggu depan saya sudah punya rencana akan membahas apa. Tapi kalau kamu punya usul kita baiknya membahas apa, silahkan Anda tulis di komentar. Ini bagian ceramah dari perkuliahan kita minggu ini. Untuk bagian diskusi, saya akan bersama-sama online bersama Anda, berinteraksi melalui komentar di grup Facebook. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.